Hai, balik lagi di RWBB Plot. Kita akan melanjutkan perjalanan Shangnaku bermain Shangri-La Frontier episode ke-13. Wibu. Episode 13 dibuka dengan menampilkan trio kesatria sedang berada di gua hutan parismatik. Mereka membicarakan tentang sebuah jalan di mana saat lumut di gua ini bercahaya, ada satu titik yang tidak bercahaya. Disitulah jalannya. Entah apa yang dimaksud oleh Arthur, tapi saat titik itu ditemukan, sebuah lubang terbuka menuju tempat rahasia. Sebenarnya tempat ini Arthur temukan secara tak sengaja. Sanraku lalu berkata, hanya orang beruntung yang bisa membuka hal unik. Ini adalah bentuk sindiran kepada Oikazo yang belum menemukan hal unik satupun. Oikazo menyadari itu dan kesal dengan Sanraku. Sembari mereka saling kesal satu sama lain, tak sadar mereka sudah sampai di ujung lorong. Di ujung lorong itu terdapat sebuah taman bunga lili laba-laba merah yang berterbaran. Di tengahnya terdapat sebuah pohon besar mati yang mengagumkan. Tak hanya itu, di bawah pohon itu terdapat seorang gadis yang kita diperlihatkan pada ending episode ke-12 kemarin. Dia adalah Setsuna. Arthur menyapa Setsuna dengan panggilan Set-chan. Ya, Set-chan. Set pun membalas sapaan itu. Nyatanya Arthur dan Setsuna sudah sebulan tak bertemu. Karena Setsuna melihat Arthur membawa teman, jadi Arthur memperkenalkan Sanraku dan Oikazo kepada Setsuna. Saat Sanraku akan memperkenalkan diri, Arthur langsung memotong dan memperkenalkan mereka dengan nama Idiot 1 dan Idiot 2. Arthur mengatakan jika Sanraku dan Oikazo adalah kartu as untuk memberikan istirahat abadi kepada Watermon. Disinilah Setsuna kagum melihat Sanraku yang memiliki tanda kutukan Leikagon. Dan Setsuna juga menyinggung jika Emul anak dari Cinderella. Sepertinya Setsuna mengenal Vash dan Cinderella adalah panggilan dari Vash. Semakin menarik. Lalu muncul skenario unik bonus. Rupanya Setsuna adalah bagian dari skenario unik. Tentu saja Sanraku dan Oikazo mau terlibat dalam skenario unik. Setelah tombol persetujuan diklik, Setsuna mulai bercerita tentang Watermon. Oke, cerita ini akan sedikit panjang. Intinya, Watermon adalah kekasih dari Setsuna. Tapi karena suatu kecelakaan, Setsuna kehilangan nyawanya. Semenjak itulah, Watermon selalu menjaga makam Setsuna. Itulah kenapa Watermon dipanggil penjaga makam. Setsuna sendiri tidak tahan dengan kenyataan jika sampai sekarang Watermon masih terikat dengan masa lalu. Padahal Setsuna sudah menerima kematiannya dan tidak menyesalinya. Watermon menggunakan program sihir yang dibuat Setsuna untuk membuat penghalang di area ini. Dengan memanfaatkan sihir dari cahaya bulan, tempat Setsuna jadi tidak terdeteksi oleh orang lain. Watermon memanfaatkan ini dengan membalikan koordinat sehingga Watermon tinggal di dimensi yang lain. Tapi tepat saat bulan purnama, saat cahaya bulan kehilangan cahaya, akan muncul celah yang mengarah ke koordinat terbalik tempat Watermon tinggal. Setsuna hanya ingin melihat Watermon beristirahat. Arthur lalu berkata untuk menyerahkan semuanya kepada mereka. Arthur mengatakan jika mereka tidak seperti pecundang yang datang ke sini sebelumnya, mereka akan mengalahkan Watermon. Sanraku dan Oikazo kaget mendengar pernyataan yang keluar dari mulut seorang pensilgon yang dikenal tidak pernah ramah terhadap NPC. Tak terima diledekin Sanraku dan Oikazo, Arthur memberikan mereka pelajaran. Sanraku dan Oikazo menyerah karena mereka belum selevel dengan Arthur. Arthur bilang dia juga ingin sesekali bersikap keren di depan NPC.
karena nama dan latar belakang Setsuna terasa agak mirip dengan Arthur. Arthur mengakui jika dia juga bisa terlena dalam game. Sanraku dan Oikazo mendukung tindakan Arthur dan tidak mempermasalahkannya. Ditambah Sanraku lagi-lagi menyinggung soal Oikazo yang belum memicu hal unik apapun. Oikazo jelas kesal mendengar ini. Pertengkaran ala bocah mereka pun terjadi lagi. Arthur lantas tertawa melihat itu dan mengatakan jika mereka sama bodohnya dengan dirinya. Trio kesatria akhirnya membulatkan tekad untuk mengalahkan Weathermon sang penjaga makam. Beralih ke dunia nyata, di mana Sanraku rupanya sampai begadang semalaman hanya untuk menaikkan level. Berkat melawan Servant berulang kali, kini Sanraku sudah mencapai level 51. Selanjutnya adalah melatih skill, di mana Emul mengatakan jika di Rebetuza ada skill garden. Sanraku bisa menggabungkan skillnya di sana dan membuat combo. Hari ini sepertinya hari berkumpulnya keluarga Hizutome, di mana ada ibu Hizutome yaitu Eika Hizutome dan adiknya Rumi Hizutome di ruang makan keluarga. Saat Sanraku akan duduk di meja makan, tak sengaja Hizutome melihat adiknya sedang membaca majalah yang menampilkan seorang model bernama Amane Toa yang mirip sekali dengan Arthur Pensilgon. Toa merupakan model mega bintang Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Sanraku jadi teringat perkataan Arthur ketika dia bilang memiliki kemiripan nama dengan Setsuna. Sanraku jadi berpikir di mana Toa artinya abadi dan Setsuna artinya momen, di mana kedua nama itu sama-sama memiliki arti kehidupan. Sanraku jadi yakin Arthur Pensilgon adalah Amane Toa. Saat sedang berbincang, tak lama ayah Hizutome datang membawa ikan yang sangat besar. Dia adalah Senji Hizutome. Ayah Hizutome ini sangat suka memancing. Dalam keluarga Hizutome ada satu aturan di mana setiap hari Minggu semua anggota keluarga sarapan dan makan malam bersama dan melakukan obrolan keluarga. Di lain hari itu, mereka akan fokus melakukan hobi masing-masing. Setelah pertemuan keluarga yang aneh tapi seru itu, malamnya Sanraku bersiap melatih skillnya. Pelatihan ini sangat diperlukan Hizutome karena Arthur memberi kabar jika Weathermon punya serangan berkecepatan tinggi, instant kill, gerakan jarak jauh, dan banyak lagi. Sanraku memikirkan satu tempat yang tepat untuk berlatih. Semua serangan berkecepatan tinggi tidak masuk akal ini, yaitu game Burp atau Desert Only Passion. Saat masuk ke dalam game Burp, Sanraku tidak menemukan player lain. Saat berjalan-jalan mencari pemain, tak sengaja Sanraku bertemu player lain bernama Dragonfly, di mana di atas namanya ada icon sedang mencari lawan. Icon ini menandakan seorang player ingin melakukan pertarungan dengan player lain. Sanraku menawarkan diri untuk mencobanya. Dengan senang hati, Dragonfly menerima tantangan Sanraku. Dia bilang dia butuh banyak pengalaman karena dia belum pernah mengalahkan bos akhir. Dari sini Sanraku sadar jika yang dia temui saat ini adalah pemain baru. Sanraku menyebutnya sebagai spesies terancam punah karena game Burp sudah lama tidak dapat pemain baru. Tanpa ragu Sanraku langsung mengaktifkan mode battle. Sanraku menganggap Dragonfly belum bisa menguasai pertarungan dengan bug. Pertarungan pun dimulai. Dragonfly menyerang lebih dulu. Rupanya Dragonfly menyerang dengan bak tangan memanjang seperti karet. Sanraku kaget, dia sudah bisa menguasai ini walaupun seorang pemula. パンチのモーションが開始する瞬間に拳を引くことで腕部分がゴムのように伸びるバグが発生する。 Jika terkena serangan ini, musuh akan menerima combo 2 pukulan dengan damage 2 kali lipat. Serangan ini bernama Peel Bunker. Tepat saat pukulan Dragonfly menghantam Sanraku, Sanraku berhasil menghindar dengan memanjangkan kakinya, sebuah bug yang disebut Yo-Yo, di mana bug ini memindahkan avatar ke belakang bersama area serangannya.
Sanraku lalu mulai serius melawan Dragonfly karena Sanraku pikir Dragonfly adalah lawan yang bagus sebagai latihan peningkatan skillnya saat nanti melawan Weathermon. Dan episode 13 pun berakhir. Wah, bagaimana ya pertempuran Sanraku selanjutnya? Kita tunggu episode 14. Tontonin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.